Kegaduhan soal kenaikan pajak dan sikap bupati yang dinilai arogan menjadi pemicu gerakan demo warga Pati besok. Untuk membahasnya, kita sudah terhubung dengan pakar hukum tata negara Bivitri Susanti. Selamat malam, Mbak Bivip. Selamat malam. Bagaimana Mbak Bivip Anda memaknai gerakan demo yang dilakukan oleh masyarakat Pati esok hari? Saya kira kita harus apresiasi itu ya, karena artinya warga sudah punya pemahaman yang cukup tentang relasi mereka dengan bupati yang mereka pilih gitu. Jadi saya kira ini dampak positif dan sangat konstruktif, dan saya kira bisa membuat kita makin yakin bahwa kita membutuhkan model pilkada langsung itu, karena warga jadi tahu persis apa yang memang menjadi hak mereka. Mereka bisa tuntut kepada orang yang sudah mereka pilih. Bahkan saya sempat lihat di beberapa media sosial itu ada yang mengingatkan dulu janji kampanyenya sang bupati waktu itu seperti apa, dan warga bisa connect dengan itu. Nah, tinggal nanti berarti kita mesti nilai lebih lanjut. Apakah respons yang diberikan oleh bupati sejauh ini, tadi kita sama-sama nonton sudah dibatalkan, apakah itu benar-benar karena gejolak warga yang seperti itu, kemudian diperintahkan oleh misalnya Menteri Dalam Negeri sebagai atasannya bupati ya dalam konteks NKRI, atau memang dia sedang melakukan upaya politik lainnya. Nah, tapi saya kira ini suatu fenomena yang baik karena disampaikan dengan cara-cara yang sebenarnya juga demokratis. Ini kan Bupati sudah menurunkan pajak, tidak jadi membatalkan kenaikan pajaknya, kemudian juga sudah minta maaf. Namun masyarakat tetap Ya. menggelar demo. Sebetulnya apa yang ingin ditampilkan oleh publik Pati sendiri melihat hal ini, Mbak Bibip? Saya melihatnya memang ada rangkaian peristiwa sebelumnya. Salah satunya yang paling kuat adalah yang saya baca ya dari berita, arogannya kalau di dalam paket informasi tadi, tapi kita sempat lihat di media sosial, itu adalah saat ada ketegangan antara warga biasa dengan bupati, yang seakan-akan bupati waktu itu menantang. Nah, kemudian warga bilang, loh Anda ini kami yang bayar loh. Itu saya kira kesadaran yang bagus sekali. Dan kemudian Bupati juga sempat bilang, mau 5.000, 50.000 saya akan layani. Nah, di titik itu saya kira warga jadi sudah bisa melihat karakter bupatinya kok tidak seperti yang dulu dijual waktu Oke. kampanye. Begitu. Jadi saya kira itu sih yang terjadi. Ini banyak desakan masyarakat ketika mulai dari demo kenaikan PBB, tapi bergeser kepada demo menuntut mundur. Apa yang Anda baca dari fenomena ini? Ya itu, saya melihatnya memang ada masyarakat mulai merasa bahwa ada diskoneksi antara bupati dengan warganya yang dalam kesulitan seperti itu, dan ketika ada demo pun bukannya didengar dengan baik, tapi malah ditantang. Jadi kalau saya sih melihatnya ini memang suatu gerakan warga yang mulai mengkoneksi dengan baik antara kehidupan mereka sehari-hari dengan pejabat yang mereka pilih dalam pemilihan langsung gitu. Kalau saya sih melihatnya memang seperti itu. Kalau ada dugaan-dugaan atau analisis lain, silakan dianalisis. Tapi saya kira kita perlu membacanya ada konteks pertemuan atau pembatalan itu juga dilakukan setelah ada pembicaraan dengan pejabat-pejabat terkait, termasuk dengan Partai Gerindra. Jadi ada tekanan politik juga yang kemudian diberikan oleh bupati karena ada gejolak di masyarakat. Nah, jadi kalau saya melihatnya ini memang isu yang menguat di masyarakat adalah ternyata bupati ini memang tidak layak untuk memimpin kami. Kira-kira Oh, seperti itu. jadi tidak hanya tekanan publik, tapi ada juga tekanan secara vertikal dari elit politik, entah itu dari partai yang pengusung ataupun juga seperti gubernur atau Mendagri. Iya, mau tidak mau, dan saya sudah baca juga ceritanya atau beritanya, bahwa gejolak ini memang membuat beberapa orang yang terkait tentu saja alert, dan memang seharusnya seperti itulah sistem bekerja kan. Begitu ada gejolak di masyarakat, yang terkait itu pasti tadi ya, kalau konteksnya dalam NKRI kita, memang Menteri Dalam Negeri, Pak Tito Karnavian, tapi juga sebagai kader Partai Gerindra, saya mendengar juga sudah ada pembicaraan dengan beberapa orang di dalam partai. Nah, ini kan kita harus baca sebagai reaksi yang baik sebenarnya menurut saya dari pihak-pihak terkait itu untuk mendengar aspirasi rakyat kalau misalnya ternyata bupatinya tidak mau mendengar. Akhirnya situasi politiknya juga dibawa oleh pihak-pihak yang terkait. Biasanya seperti itulah dinamika politik akan bekerja. Kalau tidak bisa langsung didengar oleh orangnya, maka
aktor politik terkait di sekitarnya yang akan berdinamika gitu. Mbak Bibip, bagaimana Anda melihat sensitivitas dari pejabat publik ketika ini berurusan dengan hajat hidup orang banyak yang dirasakan langsung oleh rakyat, Mbak Bibip? Nah, ini yang saya lihat memang sangat kurang. Jadi, tapi ini masalahnya besar sekali nih kalau kita diskusikan bisa panjang karena begini, yang jadi masalah dengan banyak sekali kepala daerah adalah ketika ada tekanan ekonomi daerah, kita harus paham bahwa ada yang namanya pendapatan asli daerah (PAD). Tapi ada juga dana yang ditransfer dari pusat. Dana yang ditransfer dari pusat ini tidak banyak karena ada tuntutan juga PAD itu makin tinggi dan yang saya dengar bahkan nanti akan banyak sekali dikurangi dari pusat. Nah, untuk kepala daerah yang dalam tanda kutip kurang kreatif, kurang inovatif, cara paling instan adalah menaikkan pajak. Cara lainnya tentu saja bisa ya, misalnya ada kalau ada industri kreatif silakan dan seterusnya begitu ya. Tapi paling mudah dalam tanda kutip tapi mencekik warga memang menaikkan pajak dan retribusi daerah. Nah, ini yang dilakukan dan menurut saya di sini Bupati tidak peka dengan kesulitan ekonomi yang dialami oleh warga. Terus juga dilakukannya kan tiba-tiba. Sosialisasi minim, tidak bertahap, langsung 250%. Itu sangat mencekik pasti. Di sini kita bisa soroti ketidakpekaan. Mbak Bibip, ini singkat saja. Sudah dibatalkan, sudah minta maaf, tapi amarah publik belum mereda. Bagaimana dampak dari trust issue publik pada pejabatnya nanti? Ya, trust issue ini panjang karena jangan lupa dia itu belum setahun ya. Jadi saya kira ini memang harus diselesaikan secara politik. Entah oleh Menteri Dalam Negeri ataupun oleh partainya. Tapi memang sesuatu yang harus dibicarakan dan kalau perlu, kalau memang tekanannya besar, ikuti prosedur yang tersedia di dalam. Penting sekali, masih 4 tahun, dia harus lakukan tugas-tugasnya sebagai kepala daerah. Baik, terima kasih Pakar Hukum Tata Negara Bivitri Susanti dari STH Jentera Indonesia. Terima kasih di Kompas Malam.